Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Samendra Jayadi dengan NIM 231140025 dari Universitas Sanata Dharma, jurusan akuntansi kelas A. Di sini saya ingin menjabarkan terkait tentang tubuh dan agama. Agama saya yaitu agama Buddha. Tapi sebelum itu kita figur dalam kutipan video ini yaitu Jack Ma. Dia mengatakan bahwa hidupmu akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Dan untuk figur film saya ambil dari film Sejuta Sayangku Untuknya, yaitu seperti video berikut. Saat beban kehidupan menekan kita ke bawah, nikmati, jangan dilawan. Biarkan hidup kita ditekan terus, kalau perlu sampai rata dengan tanah. Kenapa? Supaya ada kekuatan energi balik yang membuat kita melompat, melenting lebih tinggi lagi. Gitu kan dia? Nah, dari cuplikan film tersebut, ayahnya itu mengatakan bahwa saat beban kehidupan yang menekan kita ke bawah, mati, jangan dilawan. Biarkan kehidupan kita ditekan terus, kalau perlu sampai rata dengan tanah. Kenapa? Supaya ada kekuatan energi baik yang membuat kita melompat melenting lebih tinggi lagi. Di film itu saya merasa bahwa tubuh kita itu merupakan suatu rasa bersyukur, yang dimana suatu pemikiran kita itu lebih terarah untuk melakukan bersyukur kepada yang kepercayaan kita masing-masing. Nah, apa sih bagian tubuh itu, konsep-konsep tubuh dalam Buddhis apa ada? Nah, dari sini saya akan menjelaskannya. Dalam Buddhis itu sebenarnya tubuh itu sebagai alat untuk mempraktekkan ajaran agama Buddhis. Nah, apa aja sih? Ada 4, yaitu alat untuk mencapai pencerahan, media untuk berbuat kebajikan, alat untuk melatih disiplin dan pengendalian diri, serta kendaraan untuk mengejar kebijaksanaan. Nah, alat untuk mencapai pencerahan diri itu seperti tubuh berfungsi sebagai untuk melakukan praktek-praktek spiritual, kayak misalnya bermeditasi atau pengendalian diri. Nah, dengan menjaga kesehatan tubuh tersebut, kita dapat mencapai pencerahan. Nah, media untuk berbagi kebajikan yaitu di dalam Buddhisme itu ada sila-sila atau perbuatan-perbuatan yang harus kita dilakukan atau syarat. Nah, contohnya apa sih? Kayak berbuat baik, belas kasih terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, itu ada bagian dari kehidupan yang memadai. Dengan memiliki tubuh yang sehat dan kuat, jadi kita bisa melakukan perbuatan baik lebih mudah. Misalkan kita kuat, kita lebih mudah. Kita menolong orang tua dengan menuntunnya atau membawakan barang-barangnya, seperti itu. Nah, alat untuk melatih disiplin dan pengendalian diri, yaitu tubuh ini digunakan untuk melatih disiplin dan pengendalian diri, seperti kayak menjaga kebersihan, kita mandi 2 kali sekali atau 3 sekali, makan sehat 4 sehat 5 sempurna, serta menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain, kayak kekerasan dalam kehidupan, bullying atau segala macam seperti itu. Dan yang keempat yaitu kendaraan untuk mengejar kebijaksanaan. Tubuh ini digunakan untuk sebagai seperti yang di atas lainnya itu untuk mencapai nibbana atau surga, dan untuk mencari pengetahuan dalam kebijaksanaan, dalam baca, mendengarkan atau refleksi dalam mencapai nibbana.
Nah, dari konsep yang itu agama Buddha, kesimpulannya yaitu tubuh itu dilihat sebagai alat untuk menjalankan praktik-praktik agama Buddha yang harus dijaga dan diperlakukan dengan penuh penghargaan untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Nah, dari tadi kan sudah menjelaskan kayak harus dijaga gitu kan. Emang nggak boleh agama Buddha itu umatnya tato atau gimana? Nah, sebenarnya sih tergantung adat istiadat ya yang di sana. Soalnya kan di Buddha juga banyak alirannya. Nah, sebenarnya sih kondisi apa aja sih yang bisa itu, yang penting ada kesadaran, refleksi diri, dan kesehatan dan kedisiplinan. Sebenarnya sih untuk kesadaran ini adalah yang penting adalah kesadaran yang tinggi terhadap tindakan yang dilakukan, baik bagaimana tindakan itu tersebut untuk yang dapat mempengaruhi orang lain ataupun diri sendiri. Jadi kita harus mempertimbangkan apa yang harus ditato gitu. Yang tato itu apakah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Buddha. Tapi untuk refleksi diri itu kayak kita emang buat apa sih tato, untuk memamerkan atau apa gitu. Nah, untuk kesehatan kebersihan ya membuat tato kan kita harus perhatikan kesehatan dan kebersihan kita ya, kayak misalkan kalau misalkan alergi apa, infeksi apa, kesehatan lainnya juga dipertimbangkan dengan serius. Nah, tapi kalau itu sebenarnya sih boleh-boleh saja karena tidak ada aturan yang memadai untuk membuat tato. Jadi hanya yang penting nilai kesadaran kita sebagai umat agama Buddha dan kebersihan serta Buddha, seperti itu saja. Sekian dari refleksi saya, terima kasih. Prioritas imamnya itu saya mendapatkan dari beberapa web dari Google dan juga video-video terkait dengan tubuh. Dalam agama Katolik yaitu tubuh itu adalah milik Allah karena Ia yang menciptakannya, dan juga tubuh manusia menghadirkan Allah yang tidak terlihat. Manusia dapat mengenal Allah dan mengenal dirinya sendiri sebagai cipta Allah di dalam tubuhnya. Paus Yohanes Paulus kedua mengajarkan bahwa tubuh manusia merupakan sakramen agung. Dan dari Injil Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.